Halo Populus, balik lagi di konten Obrolin Koi. Di sore kali ini gue ingin bahas sedikit tentang dunia fashion bersama Yeng. Yeng, apa kabar Yeng? Baik, Gimana Yeng? baik. Kabar Gimana sehat, nih ya? ngebahas apa nih? Saya ngebahas seputar dunia fashion nih. Kamu sekolah kan ya? Masih. Dari dulu saya belum sih. Oh kelas 3 ya? Aduh. Oh ya, ngopi dulu nih. Sama Waris Coffee. Terus kopi. Sebelum lanjut ke topik pembicaraan, gue pengen bahas background dulu sih Yeng. Background lo. Lo sekolah kayak gini kayak resah gak sih gitu? Kayak PSBB tapi sekolahnya online gitu. Dibilang resah sih. Pasti enakan sekolah langsung di sekolah lah ya. Sama sekolah. Iya, kayak tapi ada enaknya juga. Kayak lo kalau mau berkarya jadi lebih leluasa. Waktu lo jadi nggak dibatasin sama sekolah. Kayak harus belajar, harus les dan lain-lain. Tapi kalau sekolah online gitu menurut tuh kayak efektif gak sih? Kan baik banget tuh kayak anak-anak muda yang masih sekolah sekarang kayak ya apaan sih anjing belajar kayak gini, kayak jelas gitu. Kalau dibilang efektif mah enggak sih. Enggak ya? Karena guru sekarang tuh cuma kayak ngasih tugas, ya udah dikerjain nggak dikerjain, Udah amat. ya bodo amat. Udah tugas lah gitu ya. Iya. Kadang sekolah di sekolah langsung aja belum tentu efektif kan, apalagi sekolah online. Berarti dari keresahan lo itu lo bikin brand tuh. Enggak sih, itu gue udah bikin dari lama. Oh, dari lama. Sebelum pandemi gue udah bikin. Oh, udah bikin. Itu gue diajakin sama temen gue waktu itu. Kira ya udah. Bukan Jadi- brand sih, lebih ke all shop juga. All shop ya? Iya. All shop. Barang-barang thrift gitu bukan sih? Iya sih, ada beberapa yang thrift, cuma awalnya gue pengen fokusin ke brand new yang kice gitu loh. Oh, J. Ternyata nggak gampang nyari kayak gitu, akhirnya gue beralih ke thrift-thriftan ya yang sekarang lagi happening juga kan. Berarti lo sebelum pandemi dibikin duluan tuh ya? Iya, gue udah bikin dulu. Apa namanya, Yeng? Namanya Flag Shop. Flag Shop. Buat teman-teman yang mau cari barang-barang keren, tuh, cari silakan di Flag Shop. Promosi bagus. Build up juga ntar gitu ya. Iya. Berarti awal mulai tuh lo bikin sendiri apa bareng-bareng apa gimana Enggak, sih? jadi dulu pertama SMP kelas 3 gue pernah bikin brand. Bikin brand. Gagal. Gagal. Sama bareng temen-temen gue. Akhirnya duit tuh ada tuh modal kumpul, belum gak pakai sama sekali kan. Bentar. Kenapa gagal? Ibaratnya visinya nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Iya. Itu biasa tuh ya di Iya, ibu kota ya. Biasalah. Otaknya cuman beberapa orang doang. Otaknya cuma beberapa Eh, orang doang. Akhirnya gue udah pasrah, teman gue ngajakin gue bikin all shop ini, udah gue ikut aja kan, diajakin bisnis. Inilah bentuk Flag Shop. Terus kenapa sih lo bikinnya fashion tapi nggak kayak jual makanan gitu, odading, pempek, tapi fashion gitu? Apa ya? Karena emang gue suka fashion juga sih. Oh, suka fashion basic ya? Berarti Kalau- pasti sebutannya fashionable lah gitu ya? Fashionable. Kalau buat makanan, aduh, Ribet. ribet juga sih. Udah gitu kalau makanan kan bisa basi lah. Iya, mati. Kalau nggak gimana-gimana. Yang paling efektif buat anak sekolah lah ibaratnya, menurut gue all shop yang baju-baju gitu, fashion lebih bisa terrealisasiin buat anak-anak sekolah. Buat gue ya. Berarti sebenarnya Flag Shop ini arah lebih ke mana ya kalau gue tahu? Maksudnya Arah fashionnya kemana? Kayak abstrak kayak gitu? gue ngikutin alur sih, Alur ya, ngikutin zaman ya? zaman aja sih gue. Sekarang kan lagi zaman musim Zaman-zamannya hypebeast ya gitu ya. Hypebeastnya pun lebih ke old school kan, Old school, dicampurin vintage. sama vintage, dicampurin sama yang keluar negerian. Wasabi. Nah gue coba nyari barang-barang yang misalnya lagi happening di luar negeri, nah gue cari. Terus kayak konten-konten
konten fashion megapunk gitu gak sih, kan kayak pakai kalung gitu. Iya, ada lagi juga. zaman tuh di Jakarta tuh anak muda. Enggak sebenarnya bukan ke Megapunk-nya sih. Bukan. Orang ngambilnya tuh ke Korea-Koreaan gitu. Oh, Korea. Kalung-kalung gitu. Ke sweater gitu ya. Rambut tublok gitu, kalau pakai baby hat kayak gue. Iya. Terus Aksesoris juga gue jualnya. aksesoris juga. Nggak selalu kaos, baju, sweater dan lain-lain. Tapi sama PSBB ini lancar ya penjualannya. Kayaknya nggak ada yang bilang lancar deh selama PSBB. Berarti nge-flow aja lah. Flow aja udah. Kalau emang nggak ada ya belum rezeki aja. Nah, lo percaya gak sih ajang kolaborasi itu sama dengan kompetisi? Percaya sih. Kenapa tuh percaya? Soalnya gini yang jadi tuh kebanyakan nih yang udah nih, gue nggak mau sebut merek ya. Si A kolaborasi sama si B nih. Pas di kolaborasi tuh ternyata ya si A tuh ngulik si B dan sebaliknya gitu, si B ngulik si A. Jadi setelah kolaborasi selesai itu jadilah peperangan. Nah gitu sih yang terjadi seringan. Enggak, gue nggak setuju. Setuju. Buat gue lebih kemana? ajang kolaborasi tuh saling membutuhkan. Saling membutuhkan, bukan kompetisi buat gue. Karena saling nge-up gitu loh buat gue. Saling masukin ide. Gitu sih menurut gue. Tergantung pengalaman gue ya. Itu pengalaman ya. Selama pengalaman gue nggak pernah ada kompetisi selama gue kolaborasi. Tapi kita kalah yang sama brand-brand artis. Brand artis tuh anjing, bikin mati-mati kita. Dia emang jual nama juga sih. Jual nama. Jual nama. Kalau kita nge-branding. Kalau kita kan brand. emang nge-branding siapa sih yang kenal kita. Iya itu kan. Karena kita nggak ya, pure ke brand gitu kan, jual konsep, nggak jual nama gitu kayak. Kabul. Dan apa ya? Mungkin gue masih respect sih yang, maksud gue kayak di tengah pandemi ini banyak anak-anak muda yang masih punya online shop ya, baik yang baru mulai atau yang udah itu. Nah menurut gue kalau ketika lo buka online shop, banyak kan kayak orang ngomong kayak udah sampai mana nih gitu kan, kemenangan lo gitu, kejayaan lo di dunia fashion gitu, di brand lo. Kalau menurut gue apa ya, ketika lo jual fashion tuh lo bisa dibilang jaya kalau lo bertahan. Lo setuju gak? Apa ya, berjaya dalam arti gimana ya, gue bingung juga sih. Berjaya tuh banyak juga sih artinya. Kayak misalnya lo kalau Ya nama lo naik lah gitu. Dalam bertahan ya pasti bertahap juga naiknya kan, nggak langsung cepet. Kan kayak lo tau kan kita sebut aja lah kayak ya brand-brand yang ada di Tebet kayak N gitu. Apa? Kayak brand gitu kan. Itu kan sampai sekarang kan masih bertahan kan, meskipun kayak yang gue tahu isinya sedikit kayak berantakan gitu. Jadi bertahan. Menurut gue kayak wah ini bagus nih brand gitu kan. Sampai sejauh ini masih bertahan meskipun off-white gitu kan. Kalau sendiri kayak gitu sih, bertahan meskipun ada kendala-kendala. Iya pasti kayak begitu sih gue. Kayak gitu ya. Buat gue kalau misalnya lo udah mulai harus gue selesain gitu. Selain ya. Harus gue selesain. Tapi kenapa yang awal bubar? Karena itu jujur aja itu belum mulai. Ibaratnya belum mulai. Udah orang-orangnya udah nggak ada semangat gitu. Akhirnya gue putusin buat udahin. Cekompak lah ya. Iya, cekompak. Terus apa ya? Baik ya ngomong temen gue, kalau misalkan lo bikin brand itu kita perlu kayak jaringan, relasi. Lu setuju gak sih? Setuju ya? Itu penting banget buat ya ibaratnya lo beli brand gua terus lo promotin, teman-teman lo ngeliat gitu. Ngeliat gitu. Itu jaringan penting, tapi kualitas juga nomor satu sih. Nomor satu lah. Buat gue kualitas itu paling penting. Jadi kalau soal lo jatuhnya vendor apa nge-thrift sih barang-barang lo yang di Plak? Buat sekarang sih kalau yang baju-baju sweater gitu thrift sih gue. Nge-thrift ya? Soalnya kalau aksesoris baru gue ngambil dari orang, ada beberapa stok. Emang lagi zaman sekarang sih dunia thrift gitu ya? Iya emang lagi, soalnya orang zaman sekarang tuh yang dicari fashionnya tuh vintage.
apa-apa tuh vintage. Iya, masih old school Old gitu. school, lah old ya. school gitu. Kalau tadi bilang kan Korea Iya, style gitu. Korea style. Terus kayak gue ngeliat perkembangan antara store gitu kan, store online terutama tuh di dunia medsos tuh kayak lagi kenceng banget ya. Malah kayak Soalnya pandemi juga kan. nah, bukannya kebetulan kayak apa ya, semenjak awal 2018 gue bilang ya, kayak offline store itu kayak cuman ini doang sih, kayak buat gudang doang menurut gue malah. Iya, Malah iya. kebanyakan lakunya brand-brand tuh di online shop menurut gue. Ya kan, Benar, di Instagram, bahkan sampai di TikTok ya kan. Kalau lo bikin brand di TikTok muncul brand lo, emang gokil sih menurut gue kalau dunia fashion tuh. Cuma kalau tergantung dari nama brand itu sendiri sih Stan. Jangan juga ya. Kalau emang lo udah naik mah orang pasti bakal Bakal nyari. ke store lo. Oh iya, jasar lo. Iya, Ya biasanya kan juga banyak tuh di Instagram iklan-iklan desain keren dikit lo langsung ini kan kalau sekarang. Tapi kalau lo udah tahu namanya pasti bakal lo cari ke store-store-nya. Berarti kalau menurut lo Iya. offline store itu penting juga ya? Penting. Pengen lo bikin ya? Pengen banget Sama lah gue juga gitu. sih bro, offline store. Siapa yang nggak mau punya offline store? Penting banget ya. Terus apa ya, karena fashion gak ada habisnya sih, ke gue bilang sih bro ya. Iya, iya. Soalnya karena Ada di aja muncul. culture tuh ya sekarang kayak corona ya lah kan, yang nggak mati itu ya udah fashion, entertainment, perfilman sama musik ya kan. Iya benar. Terutama di fashion lah ya kan, bisa lari ke semuanya itu ya kan juga. Tapi gue respect sih sama Indonesia, stay back banget kayak anak-anak muda yang udah mulai bisa bikin brand Iya. sendiri gitu kan. Karena emang medsos kan, emang kan media sosial kan bagus kan, dia tariknya. Jadi ya lo bikin fashion, bikin brand ya gampang gitu. Tapi emang karena butuh duit, ada juga yang butuh duit gara-gara pandemi gini kan. Orang-orang malah pada jualan. Terus berarti event-event lo juga sering jalan ya dulu sebelum PSBB? Event-event sering gua. Sering. Cuma nggak sering-sering banget sih. Ada beberapa yang gue ikutin. Event-event fashion gitu. Kayak USS tuh yang kemarin. Oh iya. Kayak kan yang di distrik Ed. Tapi kenapa ya? Lo sadar gak sih kayak belakangan ini kayak Jack Lot tuh kayak udah nggak ada gitu? Bukan nggak ada sih, kayak nggak ada kabar aja gitu. Jack Lot. Gue nggak ngerti sih Jackpot. Gue nggak pernah ke Jackpot. Gue nggak pernah ke Jaksel Jackpot. ya, bukan Jaksel habis ya. Enggak, gue mah apa adanya aja lah. Soalnya kan ya kita kalau ngomongin fashion gitu kan, dunia brand, ya udah kalau misalkan soal event ya yang terbesar itu ya di Jack Lot gitu kan. Iya. Sampai sekarang pun juga tuh nama event nggak muncul lagi. Iya. Mungkin nggak tahu sih, mungkin karena pandemi juga kali. Ramai juga ya. Heeh. Semoga aja ada. Semoga aja. Biar gue bisa nyoba datang ke sana. Terus berarti kalau dari sudut pandang lo nih, sejauh ini dunia fashion di Indonesia itu kayak gimana sih? Maksudnya di Indonesia, di Jakarta lah, di ibu kota. Fashion di Jakarta. Yang maksud lo di anak yang kayak gimana nih, kan pasti ada level-levelnya lah. Sorry ya, ngerti kan lo? Iya, ngerti gue. Ada yang kotak-kotak, baju kotak-kotak, ada yang tie-dye-tie-dyan. Ada gitu ya. Emang sekarang lagi. Tapi kalau dari penglihatan gua, fashion di Jakarta tuh kayak lebih balik lagi ke old school. Lebih old school ya? Iya, Sama gue juga. Tapi nggak sepenuhnya old school, digabungin sama fashion luar negeri. Kayak misalnya celana gue gombrong, Gombrong gitu. Kayak Retro lah ya. yang jaket-jaket kayak gini. Artinya nggak semuanya old school gitu. Tapi ada unsur-unsur old schoolnya. Emang sekarang Emang lagi vintage, lagi parah sih, lagi vintage hype-nya sih menurut gue ya. Bahkan apa sih, kamera analog juga kayak balik lagi gitu di masa Iya. sekarang ya, yang dulu sekarang lagi. Kayaknya orang sekarang kalau buat feeds Instagram juga nyarinya analog sih. Analog ya. Iya nggak sih? Lagi parah sih dunia analog. Digital malah jadi jarang menurut gue. Jarang ya digital ya. Oke, jadi kita ngomongin fashion tuh nggak ada habisnya lah. Iya sih. Gak akan, pasti ada aja kalau fashion tuh.
Tapi kan kalau menurut gue emang ya fashion tuh ya wajib sih yang wajib. Bro. Terutama kan lo cowok gitu kan, mesti di Jakarta juga lah gitu kan. Bukan ikutin zaman ya maksud gue. Ya gue kalau gue nilai kerapian seorang itu dari fashion ya. Iya, Kalau fashion dia rapi, orang berarti pinter, keren gitu. Ibaratnya lo ngeliat orang pakai baju keren baju band dikit lah, bilang, wah keren nih orang nih. Keren. Iya kan? Terus kita balik lagi ke masa promosi. Iya. Kalau zaman dulu nih Iya. yang gua amatin tuh, kalau misalkan lo bikin brand gitu, bikin fashion, usaha dagang, itu pasti kebanyakan media promosi itu ke anak band. Iya gak sih? Maksud lo? Dulu kayak, lo tau gak sih brandnya Kick Denim? Oh iya. Nah itu Iya. dia gara-gara pakai band Kirimin Set jadi naik. Oh ngerti. Dan terus apa sih, Salcruz, PWG yang make jadi Iya. naik. Menurut gue emang dari dulu tuh kayak gitu fashion brand. Larinya ke anak-anak Ke band, musik ya? ke musik emang gitu. Terus semenjak sekarang aja kayak muncul kayak mulai ada pikiran kayak gue ke artis deh. Soalnya artis sekarang juga Artis emang gimana nih? juga lari nggak selamanya di TV sekarang, artis zaman sekarang kan. Jadi orang ya TikTok aja udah Artis siapa semua. sih yang ngamen TikTok? Ya kan? Kata gue, aduh, bukan benci sih ya, maruk juga sih artis ya. Maksudnya udahlah kita aja yang bikin brand gitu. Kan lu ngapain sih bikin brand? Lu jatuhin kita aja gitu. Emang bener sih, kalau misalkan Iya sih. kalau misalkan kita mau balapan ya dari dulu gitu kan, jangan lo jadi artis lo bikin brand. Kalau dia bukan yang membenci, cuman cuma curhat gitu kan. Nggak tahu juga sih, mungkin menurut gue nih, menurut gue para artis ini kenapa bikin brand, mungkin niatnya buat merchandise mereka gitu loh. Ngerti gak sih lo? Merchandise Iya. nama dia. Ya mungkin bisa jadi. Buat ngejual, oh ini punyanya Atta Halilintar nih misalnya. Kenapa Atta Halilintar? Ya karena kan itu kesannya kayak kalau lo pakai baju AHA, Langsung tahu kan itu enggak. Oh. Dan Asiap gitu. Lo langsung tahu kan itu punya Atta Halilintar. Jadi kayak mungkin mereka mikirnya ini cuma buat merchandise gua gitu, bukan buat duit, mungkin ya. Mungkin. Itu menurut gua. Mungkin terakhir kali ya kita Iya. pernah jalan mau maghrib aja. Lo kayak ada pesan gitu gak sih buat anak-anak muda? Kan sekarang kan lagi PSBB nih kan. Sejak corona lo bakal tahu lah kelarnya kapan. Kita semua berdoa aja lah supaya Iya. cepet kelar. Yang dagang bisa cepet kaya lagi. Amin. Buat lo gimana nih, Yang? Buat anak-anak muda sekarang yang bingung di PSBB, kalau misalkan dia mau bikin fashion tuh, Yang, caranya gimana ya menurut lo? Atau pesan mungkin? Kalau emang lo pengen fashion brand, gua nggak tahu ya. Kalau fashion brand lo mesti banyak cari-cari inovasi kan sih? Inovasi. Dari brand-brand yang udah gede. Itu perlu. Tapi bukan berarti ngejiplak gitu. Iya, buat ngejip lah. Lo cari tahu aja kenapa dia bisa gede gitu. Terus kan biasanya tuh anak-anak sekarang misalnya ngeluarin kaos satu terus nggak laku, abis itu udah down. Iya. Iya. Nah, lu jualannya terus, berkaryanya terus. Keren terus ya. Penting jangan Masalah pernah laku nggak laku berhenti. jadiin pelajaran aja. Jadi pelajaran. Terus berprogres lah ya. Iya, terus berprogres. Sampai corona kelar. Terus jangan lu juga bis jualan gini juga jangan karena kalau corona juga. Jangan lah. Dari hati lo sendiri Hati. harus gerak. Jadi kalau lo emang udah mulai harus lo finishin. Gitu sih menurut gua. Oh, iya. Wah, keren banget emang ya, Jeng. Gila. Jadi thank you banget ya, ngopinya ya. Iya. Gila. Thank you juga nih. banget, Jeng. BTW nih di Waris Coffee. Oh iya, buat kalian yang pengen ngopi, Bisa take away tapi belum bisa dine in ya. langsung aja ke aplikasi, langsung kirim ke rumah, nggak perlu dine in. Kopinya enak. Cukup buat di sini aja, buat ngobrolin kue kali ini. Tetap di episode selanjutnya. Bye bye.